Penyidik yang sudah sering menangani kasus serupa merasa gerak-gerik Jiracai terlihat aneh. Di saat anggota keluarga lain terlihat terpukul, Jiracai justru tampak sangat santai dan bahkan beberapa kali terlihat tersenyum seolah tidak menunjukkan rasa kehilangan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2024, di sebuah kota kecil di Thailand, kepolisian mendapatkan kabar kalau beberapa warga menemukan sosok laki-laki yang dieksekusi di dekat sebuah kolam. Di sekitar jasad korban, terdapat sejumlah narkotika beserta alatnya, sehingga pada awalnya polisi menduga kalau dia adalah korban dari sebuah konflik geng narkotika. Meski tidak adanya CCTV di lokasi tersebut, beberapa kejanggalan lain tiba-tiba muncul, yang mana itu malah mengarah pada keluarga korban sendiri, yang tak lain adalah ayah kandungnya. เบื้องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบพฤติกรรมของ Bagaimana ceritanya seorang ayah yang seharusnya melindungi bisa dengan tega melakukan aksi pengeksekusian? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah kota Ubon Ratchathani, Thailand, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh pria bernama Jirachai Saisupan berusia 49 tahun. Dia tinggal bersama istri dan dua anak laki-lakinya di sebuah rumah kecil yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jirachai ini bekerja serabutan. Karena penghasilannya tidak tetap, keluarga kerap kali hidup dalam keterbatasan. Tapi meski begitu, Jirachai tetap berusaha keras agar keluarga bisa bertahan hidup. Anak sulung Jirachai bernama Nataud Saisupan berusia 19 tahun. Dia baru saja lulus SMA, sementara adiknya yang namanya tidak disebutkan masih duduk di bangku sekolah. Setelah Nataud lulus sekolah, Jirachai berharap putranya itu bisa mulai bekerja untuk membantu keluarga. Namun sayangnya, Nataud malah sering menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya. Ada waktu di mana Jirachai menegur putranya tersebut supaya segera mencari pekerjaan. Tetapi Nataud tidak menghiraukan ucapan itu. Dia malah sering menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkotika bersama teman-temannya di rumah. Dan setiap kali dinasehati, Nataud malah membentak ayahnya dengan cukup kasar. Dia bahkan sampai tega memukul Jirachai hingga ayahnya dipenuhi luka memar. Perlakuan-perlakuan itulah membuat Jirachai merasa tak sanggup lagi untuk menghadapi sikap putranya yang semakin brutal. Jirachai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama ibunya yang masih berada di lingkungan yang sama. Meski tinggal terpisah, Jirachai tetap memikirkan keluarga. Dia masih rutin datang ke rumah untuk mengantarkan makanan atau sekedar memberi uang kepada istri dan kedua putranya. Namun walaupun sudah tinggal terpisah, hubungan ayah dan anak itu ternyata tetap tidak membaik. Masalah di antara mereka justru semakin sering terjadi. Pada tanggal 16 Mei 2024, Nataud menghubungi Jirachai dan meminta ayahnya itu untuk datang ke rumah. Saat Jirachai tiba, Nataud langsung menghampiri sambil meminta uang. Dengan terang-terangan, Nataud berkata kalau uang itu akan dipakai olehnya untuk membeli narkotika. Jirachai kemudian menjelaskan kalau di hari itu dia belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dia benar-benar tidak punya uang. Namun lagi dan lagi, jawaban itu malah membuat Nataud marah. Dia menuduh ayahnya berbohong karena sengaja tidak mau memberi uang. Jirachai mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak selalu mempunyai uang untuk memenuhi semua permintaan putranya. Namun penjelasan itu tidak pernah didengar. Perdebatan mereka semakin panas sampai akhirnya Nataud menendang ayahnya tersebut. Tubuh Jirachai yang sudah tua langsung terjatuh ke lantai karena tak kuat menahan tendangan itu. Melihat kejadian tersebut, adik Nataud langsung berusaha melerai. Dia mencoba menahan abangnya agar tidak terus menyerang Jirachai. Meski begitu, Nataud masih terus memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar. Sementara itu, Jirachai hanya diam sambil menatap putranya dengan penuh rasa kecewa sekaligus dendam. Selama ini dia merasa kalau dirinya sudah terlalu lama memendam emosi atas perlakuan Nataud. Dari situlah mulai muncul pikiran-pikiran gelap di dalam benaknya. Jirachai merasa kalau semua masalah itu mungkin baru akan berakhir jika Nataud tak lagi hidup.
Keesokan harinya, di tanggal 17 Mei 2024, Jiracai datang ke rumah untuk mengantarkan makanan. Namun saat tiba di depan rumah, dia melihat Nataud sedang duduk santai sambil meminum minuman keras bersama adiknya tepat di area depan pintu rumah. Adik Nataud sempat menyapa ayahnya seperti biasa, namun Nataud hanya melirik sekilas tanpa mengatakan apapun. Sikap dingin itu kembali membuat perasaan Jiracai menjadi emosi. Meski begitu, dia memilih diam lalu berjalan melewati mereka untuk menemui istrinya. Saat itu, dari tatapan Nataud, Jiracai merasa kalau putranya masih tidak terima karena tidak diberi uang. Setelah selesai mengantarkan makanan, Jiracai pulang ke rumah ibunya kembali. Di sana, dia diam-diam mulai menyiapkan sebuah pistol rakitan kaliber 38 sambil berencana melancarkan suatu aksi. Beberapa jam kemudian, tepat sekitar pukul 22.30 malam hari, Nataud tiba-tiba menelpon Jiracai. Dalam telepon itu dia meminta uang sebesar 500 baht atau setara dengan Rp270.000 untuk membeli obat-obatan terlarang jenis yaba, yang mana jenis tersebut memang cukup populer di Thailand di saat itu. Mendapatkan permintaan tersebut, Jiracai langsung melihat suatu kesempatan untuk menjalankan rencananya. Jiracai kemudian berpura-pura mengatakan kalau dia tidak bisa mentransfer uang. Oleh sebab itulah, dia meminta Nataud untuk bertemu secara langsung. Setelah sepakat, mereka pun menentukan lokasi pertemuan di wilayah Ban Hua Rua Tong, Kecamatan Hua Rua. Tak lama setelah sambungan telepon terputus, Jiracai memasukkan pistolnya ke dalam saku celana. Dia lalu meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi. Beberapa menit kemudian, Jiracai tiba lebih dulu di lokasi dan menepikan motornya di sebuah jalan yang cukup sepi. Dia menunggu putranya dalam suasana malam yang begitu sunyi, sampai akhirnya terlihatlah cahaya lampu motor mendekat dari kejauhan. Benar saja, itu merupakan Nataud putranya. Ketika itu Jiracai tak langsung melakukan aksi. Dia berpikir kalau semuanya akan lebih mudah dilakukan ketika Nataud berada di bawah pengaruh narkotika. Karena itu dia tetap bersikap tenang sambil menyerahkan uang 500 baht kepada putranya itu. Setelah menerima, Nataud pergi untuk membeli narkotika. Sementara Jiracai mengatakan kalau dirinya akan menunggu di sana untuk meminta uang kembaliannya nanti. Sekitar 30 menit berlalu, tepat pada pukul 11 malam, Nataud kembali ke lokasi pertemuan sambil membawa narkotika yang sudah dia beli. Harga barang tersebut diperkirakan sekitar 200 baht atau setara dengan Rp100.000. Di situ Nataud mengajak Jiracai untuk pergi ke area kolam Nong Pai yang berada tak jauh dari jalan itu untuk menggunakan narkotika itu secara bersama. Ajakan tersebut ternyata membuat Jiracai merasa rencananya semakin mudah dilakukan. Karena area kolam begitu sepi dan jauh dari rumah warga, mereka akhirnya melajukan motor mereka masing-masing menuju ke lokasi yang begitu gelap. Sesampainya di sana, terlihat hanya cahaya malam yang samar-samar menerangi tempat itu. Nataud memarkirkan motor di area rumput, lalu dia langsung duduk sambil mulai menggunakan narkotika. Di sampingnya, Jiracai ikut duduk sambil memperhatikan keadaan sekitar. Dan kemudian, Nataud menyodorkan obat agar Jiracai segera mencobanya. Tetapi tiba-tiba Jiracai hanya menggelengkan kepala sambil mengatakan kalau dia hanya ingin menemani Nataud. Di tengah situasi, Jiracai meminta sisa uang kembalian sebanyak 500 baht yang sebelumnya telah dia berikan. Namun Nataud hanya menyerahkan sekitar 100 baht saja atau setara dengan Rp50.000. Jiracai mengatakan kalau kembalian itu seharusnya lebih dari itu, tetapi Nataud malah marah sambil mendorong tubuh Jiracai. Di saat itulah rasa kesal dalam diri Jiracai semakin memuncak. Dia merasa kalau Nataud sudah semakin semena-mena sampai tak lagi menghormati dirinya sebagai seorang ayah. Beberapa menit setelahnya, Jiracai menyadari kalau Nataud sudah berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Dia terlihat sama sekali tak menyadari gerak-gerik mencurigakan dari Jiracai. Melihat kesempatan itu, Jiracai perlahan mengeluarkan sebuah pistol yang disembunyikan di dalam saku celananya. Dia kemudian mengangkat pistol lalu menodongkan ke arah pelipis kepala Nataud sambil menarik pelatuk. Namun, pistol tersebut gagal meletus. Karena tidak ada suara tembakan, Nataud bahkan tidak sadar kalau dirinya baru saja mau dieksekusi. Beberapa detik kemudian, Jiracai kembali menodongkan pistol. Kali ini, dia kembali menarik pelatuk tanpa ragu. Seketika, suara letusan memecah keheningan malam. Timah panas dari pistol tersebut langsung menembus pelipis kanan kepala Nataud.
Tubuh Nataud seketika terkulai tak berdaya. Dia jatuh ke atas rumput bersamaan dengan cairan merah yang bermuncratan. Jiracai yang sejak awal dipenuhi emosi hanya bisa terpaku beberapa saat sambil melihat tubuh putranya telah tergeletak. Disitulah Jiracai mulai menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Karena merasa panik, Jiracai pun segera membuang pistol rakitan tersebut ke dalam kolam Nongpai untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, dia langsung meninggalkan lokasi dengan menggunakan motornya. Di sepanjang perjalanan pulang, Jiracai berusaha menenangkan diri sambil mencoba bersikap seolah tidak ada apapun yang terjadi di malam itu. Lalu keesokan paginya, di tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 10:30 pagi hari, seorang warga yang melintas di area kolam Nongpai tiba-tiba mencium bau amis seperti bau cairan merah yang masih segar. Karena merasa curiga, warga tersebut mulai menyusuri area sekitar untuk mencari sumber bau. Sampai akhirnya pandangannya tertuju pada sosok pria yang terbaring di tepi kolam. Saat mendekat, dia langsung menyadari kalau bagian kepala pria tersebut telah ditembak. Si warga langsung sontak panik dan berteriak meminta tolong sambil berlari menuju ke rumah warga lainnya. Tak lama kemudian mereka pun langsung berkumpul dan beberapa langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, Letnan Kolonel Polisi Boribun Bunser bersama tim penyidik dan petugas forensik langsung menuju lokasi penemuan jasad. Beberapa menit kemudian mereka tiba dan segera mengamankan TKP. Polisi meminta warga menjauh agar proses penyelidikan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Di lokasi polisi menemukan jasad korban tergeletak sekitar 100 meter dari jalan raya, tidak jauh dari sepeda motornya. Di sekitar tubuh korban, polisi juga menemukan 1 butir narkotika jenis yaba, korek api, serta aluminium foil yang diduga bekas penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. Temuan itu membuat polisi awalnya menduga kalau korban tewas akibat konflik yang berhubungan dengan lingkungan narkotika. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami luka tembak di pelipis kanan. Semua barang bukti kemudian diamankan, sementara polisi mulai mencari identitas korban melalui plat nomor sepeda motornya. Tak butuh waktu lama, polisi mengetahui kalau motor tersebut terdaftar atas nama Nataud Saisupan. Setelah mencocokkan data yang tersimpan di kepolisian, mereka langsung menghubungi pihak keluarga korban. Beberapa menit kemudian, Jiracai datang ke lokasi bersama keluarganya. Di sana, keduanya memastikan kalau jasad tersebut memanglah Nataud, putra mereka sendiri. Sang ibu langsung menangis histeris sambil memeluk suaminya setelah melihat kondisi putranya. Sayangnya, lokasi penemuan jasad tidak memiliki CCTV sehingga polisi hanya bisa mengandalkan keterangan dari keluarga korban. Polisi kemudian mulai meminta keterangan kepada Jiracai untuk menggali kehidupan korban. Mereka bertanya apakah Nataud memiliki musuh atau masalah dengan pengedar narkotika. Jiracai lalu mengaku kalau dia tidak tahu pasti apakah putranya mempunyai konflik, tetapi dia membenarkan kalau korban memang sering menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Keterangan itu diperkuat oleh ibu korban. Dia mengatakan kalau Nataud sering bersikap kasar kepada Jiracai, yaitu ayahnya, saat dia mabuk atau berada di bawah pengaruh narkoba. Di tengah penyelidikan, adik korban kemudian memberikan kesaksian yang menjadi petunjuk penting bagi polisi. Dia mengatakan kalau di malam itu korban sempat berpamitan untuk bertemu ayahnya, yaitu Jiracai. Namun dia tidak tahu apakah setelah itu korban bertemu dengan orang lain atau tidak. Dari situlah polisi mulai menaruh kecurigaan kepada Jiracai. Penyidik yang sudah sering menangani kasus serupa merasa gerak-gerik Jiracai terlihat aneh. Di saat anggota keluarga lain terlihat terpukul, Jiracai justru tampak sangat santai dan bahkan beberapa kali terlihat tersenyum seolah tidak menunjukkan rasa kehilangan. Ditambah lagi, keterangan dari ibu dan adik korban semakin menguatkan dugaan kalau orang yang paling sering berselisih dengan korban memanglah Jiracai sendiri. Lalu karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan, polisi akhirnya membawa Jiracai ke kantor polisi sebagai terduga orang terakhir yang diketahui bersama korban. Sementara itu, jasad Nataud segera dibawa ke rumah sakit Sapa Siti Prasong untuk menjalani suatu pemeriksaan lebih lanjut. Selama beberapa jam menjalani interogasi, polisi terus melontarkan pertanyaan yang perlahan membuat Jiracai merasa terpojok. Sampai akhirnya dia pun mengaku kalau dirinya sendiri yang telah menembak Nataud. Di hadapan penyidik, Jiracai kemudian menceritakan seluruh kronologi pengeksekusian itu, mulai dari pertemuannya dengan korban pada malam sebelumnya hingga saat dia membuang senjata setelah penembakan terjadi. Dia mengaku sudah tak tahan lagi dengan perilaku korban yang tidak mau bekerja dan hanya bisa menghabiskan uang dan waktu dengan narkotika.
Menurut pengakuannya, dia berpikir dengan mengeksekusi korban, pertengkaran dan masalah dalam keluarga mereka bisa segera berakhir. Singkat cerita, pada sore hari tanggal 18 Mei 2024, polisi membawa Jeracay kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan rekonstruksi sekaligus mencari barang bukti tambahan. Berdasarkan pengakuannya, pistol yang digunakan untuk menembak korban dibuang ke dalam kolam setelah kejadian. Polisi kemudian bekerja sama dengan tim penyelam untuk melakukan pencarian di dasar air. Setelah beberapa waktu, pistol rakitan kaliber 38 akhirnya berhasil ditemukan. Setelah seluruh barang bukti berhasil diamankan, Jeracay langsung ditahan dan dijerat dengan beberapa tuduhan, yaitu pengeksekusian berencana, kepemilikan senjata api ilegal, serta membawa senjata tanpa izin. Hingga kini belum ada keputusan pengadilan yang dipublikasikan kepada media, namun dalam hukum pidana Thailand, dakwaan tersebut dapat berujung pada hukuman penjara yang begitu lama, yaitu seumur hidup. Semenjak tragedi itu terjadi, tidak ada lagi suara pertengkaran antara ayah dan anak itu. Tidak ada lagi permintaan uang, bentakan, ataupun kemarahan yang selama ini memenuhi rumah kecil keluarga Saisupan. Namun, ketenangan itu hadir dengan cara yang paling tragis. Seorang ayah yang selama ini bertahun-tahun berusaha mempertahankan keluarganya, justru mengakhiri hidup darah dagingnya sendiri karena merasa sudah tak mampu lagi menghadapi kenyataan yang terus menghancurkan keluarga sedikit demi sedikit. Kasus ini juga membuka perhatian terhadap besarnya dampak penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. Ketergantungan korban terhadap obat itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dan kurangnya dukungan kesehatan mental dapat memperburuk keadaan dalam sebuah keluarga. Pelaku hidup dalam keterbatasan ekonomi sambil terus menghadapi kekerasan dari anaknya sendiri. Namun, tidak ada bantuan profesional, mediasi keluarga, ataupun pendamping yang mampu menghentikan konflik tersebut sebelum semuanya terlambat. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.